Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini aku mau sharing ke kalian semua, teman-teman aku, terutama khususnya perempuan yang punya anak, yang lagi hamil, yang lagi promil, ataupun yang belum nikah sekalipun, tentang anak aku yang didiagnosa mikrosefali dan GDD. Pertama, banyak pasti yang nanya, apa sih mikrosefali? Jadi mikrosefali itu lingkar kepala bayi nih ya. Lingkar kepala nih yang mengelilingi ini itu lebih kecil daripada ukuran normal. Nah, di sini anak aku lingkar kepalanya kecil di bawah normal. Jadi dokter bilang otaknya dia tuh nggak berkembang sempurna dikarenakan lingkar kepalanya kecil. Tapi belum tahu pastinya penyebab mikrosefalinya karena apa, karena anak aku juga belum dicek semuanya. Ini baru diagnosa awal. Jadi aku mau ceritain awal mulanya tuh kayak gimana sih, kok bisa tahu ciri-cirinya tuh seperti apa. Nah, di sini aku mau jelasin gejala-gejala mikrosefali dan GDD itu. Oh iya, GDD. Kalau GDD itu Global Developmental Delay, yaitu keterlambatan tumbuh kembang secara global. Global itu menyeluruh ya, baik keterlambatan di sensorik, motorik halus maupun motorik kasar. Nah, di sini Kiara itu benar-benar semuanya tuh tertinggal. Di senso, motorik halus dan motorik kasarnya tuh udah tertinggal jauh. Oke, di sini aku bakalan ceritain awal mula aku engehnya itu wah, Kiara tuh kayaknya terlambat nih gitu. Itu dari Kiara usia 3 bulan. Jadi dari Kiara usia 3 bulan, biasanya kan bayi-bayi pada umumnya itu kan ngocehnya itu ngeluarin suara yang melengking gitu kan, kayak au 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 gitu. Yang punya bayi ngeh lah kalau misalkan anaknya ngoceh suaranya melengking, itu wajar banget. Nah, di sini Kiara ngocehnya cuman sebatas hau hau gitu aja, dan itu juga bibirnya nggak bergerak, kayak hau hau gitu, cuma diem aja bibirnya kayak gitu. Nah, terus biasanya kan di usia 3 bulan sampai 6 bulan itu bayi mulai fase oral. Dia mulai masukin tangan, mengeksplorasi tangannya, menghisap jari-jarinya. Di situ Kiara belum. Nah, di situ aku udah mulai kayak kok Kiara belum ngelakuin ini ya gitu. Nah, terus biasanya 3 sampai 6 bulan itu anak bayi udah mau miring-miring ke arah tengkurap. Tapi di sini Kiara nggak ada tanda-tanda mau miring atau tengkurap, itu nggak ada. Nah, tangannya juga sering banget mengepal, menggenggam seperti ini gitu, jarang terbuka. Biasanya kan kalau yang normal itu jari-jarinya akan terbuka seperti ini, tapi Kiara tuh ngepal gitu, ngepal terus. Kayak di situ aku masih tungguin lah ya perkembangannya dia, sambil aku stimulasi terus, aku ajarin terus. Tangannya sering aku pijit-pijit gitu biar cepet ngebuka dan gak ngepal terus. Nah, pas usia 4 bulan, di usia 4 bulan itu Kiara juga belum ada tanda-tanda mau tengkurap. Di usia 4 bulan itu dia baru fase oral. Iya, dia baru mulai ngenyot-ngenyot tangan. Tapi ngenyot tangannya tuh nggak eksplorasi jarinya. Dia cuma ngenyot tangan tapi ngepal begini. Iya, ngepal begini aja gitu. Biasanya kan di usia 4 bulan itu leher, ini dari leher sampai punggung itu tuh udah mulai tegak. Tapi ini Kiara masih lemes gitu dah. Terus kaki yang biasanya didiriin udah mulai tegak. Ini Kiara juga masih lemas, walaupun emang umur 4 bulan itu belum boleh diberdirikan. Cuma biasanya kan kalau lagi digendong begini terus kakinya napak tuh suka loncat-loncat seperti itu kan. Biasanya yang bayi normal pada umumnya kayak gitu.
Nah, di usia 4 bulan ini Kiara baru bisa ketawa yang ngeluarin suara, ketawa ngakak gitu. Cuman ngakaknya tuh nggak kenceng, karena emang dia apa ya, ngocehnya juga jarang, suaranya kecil, jadi ketawanya juga kecil. Nggak seperti bayi-bayi pada umumnya itu yang normal, yang normalnya dia pasti ngakak terus dan teriak-teriak. Ini Kiara nggak. Terus di usia 4 bulan ini Kiara belum mau noleh kalau dipanggil. Kayak misalkan contoh kecilnya aja, misalkan Kiara lagi digendong nih sama ayahnya, ditegorin, cuma apa, dia tuh fokusnya ke satu titik aja. Jadi kalau ditegor atau ditanya itu dia belum fokus banget. Tapi kalau misalkan kita udah ngedeketin wajah kita ke depan mukanya dia, terus kita ledekin, baru dia ketawa. Jadi apa sih, fokusnya masih kurang gitu. Biasanya juga di usia 4 bulan harusnya udah bisa menggapai benda, atau kalau misalkan dikasih mainan tangannya udah mau ngambil gitu. Nah, Kiara nih apa ya, kalau dikasih mainan nih tangannya cuman sebatas ngangkat setengah, tapi nggak sampai buat ngambil mainannya itu, kayak gitu. Terus usia 5 bulan masih aku tungguin, ini anak belum ada tanda-tanda pengen tengkurap atau apalah seenggaknya, tapi kepalanya tuh kayak mau bangun gitu, kayak mau bangun ke duduk gitu. Tapi kan lehernya dia emang belum kuat. Nah, sampai usia 5 bulan pun lehernya belum kuat. Perkembangannya dia tuh masih di situ-situ aja. 5 bulan ini belum kelihatan. Masih aku terus stimulasi terus. Awalnya aku udah panik juga sih. Di situ aku bilang ke suami aku, ini gimana ya Kiara, kok perkembangannya kayaknya telat banget. Soalnya kan yang aku baca harusnya udah kayak gini, harusnya udah kayak gitu kan. Terus apa, kayak orang-orang di sekeliling aku tuh kayak, ya udah sih biarin aja, nanti anaknya juga bisa sendiri, perkembangan anak kan beda-beda katanya gitu. Ya udah, aku sih ya udah, di situ aku ngambil positifnya aja. Oh iya, mungkin nanti perkembangannya Kiara nyusul gitu dan sekaligus gitu kan, aku mikirnya kayak gitu. Nah, pas usia 6 bulan ini aku belum lihat tanda-tanda Kiara mau tengkurap, bener-bener belum lihat. Tapi kadang-kadang dia miring-miring kayak gitu, cuma sesekali aja. Bener-bener dia kayak berat banget buat ngebalikin badannya. Padahal tuh berat badan Kiara juga normal, nggak gendut banget gitu kan, normal lah. Di buku KIA-nya juga normal, sesuai sama KMS. Nah, ya udahlah, aku udah panik. Terus aku ngomong ke mama aku, sebenarnya banyak emang udah banyak banget kan perkembangan yang udah ketinggalan jauh tuh Kiara. Aku bilang ke mamaku juga di situ baru ngomong, iya harusnya kan anak segini udah begini, anak segini udah begitu, karena kan mamaku lebih pengalaman ya. Ya udah, di situ aku bilang, enaknya gimana ya Kiara, apa konsultasi aja dulu ke dokter atau gimana. Nah, ya udah, di situ mamaku langsung ngasih saran, ya udah coba bawa aja ke dokter, tanya, anak saya kok lehernya belum tegak, terus belum tengkurap juga. Karena yang aku baca dari dokter siapa gitu, 6 bulan itu udah termasuk red flag ya, udah masuk di bendera merah, pokoknya udah kayak warning gitu. Ya harus segera dibawa konsultasi kayak gitu kan. Ya udah, akhirnya aku bawa Kiara ke dokternya dokter umum. Nah, di situ aku jelasin ada masalah apa nih sama anaknya, aku jelasin semuanya dari awal. Nah, terus dokternya nanya, anaknya usia berapa bu? Udah 6 bulan. Wah, ini udah ketinggalan jauh bu, harusnya 6 bulan lehernya udah tegak loh bu, didudukin. Apalagi 6 bulan ini kan Kiara mulai MPASI. Nah, syarat MPASI itu lehernya udah tegak, udah bisa didudukin harusnya. Tapi Kiara ini tengkurap aja belum. Nah, di situ diperiksa lah
semua sama diperiksa sama dokternya. Terus dokternya minjem buku KIA, aku kasih. Di situ juga dicek, di buku KIA kan juga ada tuh apa perkembangan anak dari usia 0 sampai 3 bulan, 6 sampai 12 bulan. Itu juga aku udah ngecek di situ. Nah, ternyata Kiara itu nggak ada yang checklist perkembangannya di usia 6 sampai 12 bulan. Itu benar-benar apa ya, kosong semua, perkembangannya tuh belum ada. Nah, di situ dokter bilang, ibu saya rujuk aja ya bu ya ke rumah sakit yang ada subspesialis tumbuh kembang anaknya. Nanti saya cariin bu rumah sakit yang di Bekasi yang ada tumbuh kembang anaknya ya bu ya. Oke, di situ aku tungguin, dicariin tuh apa rumah sakit yang ada tumbuh kembang anaknya. Di situ baru dibuat surat rujukan, dan ada satu rumah sakit di Bekasi yang benar-benar lengkap klinik tumbuh kembang anaknya. Itu cuma satu, di Rumah Sakit Hermina Bekasi. Aku pikir deket gitu ya, di daerah-daerah dekat rumah aku. Ternyata ya lumayan juga dari rumah aku jaraknya. Ya udah, aku bilang nggak apa-apa di situ aja dok. Terus dijelasin ini nanti kesini ya. Oke, di situ ya udah aku pulang. Nah, pas lusanya langsung aku datang tuh ke rumah sakit, karena apa ya, posisinya lagi pandemi juga. Aku agak takut tuh, sebenarnya awalnya agak ragu nih pergi atau enggak ya, karena kan rumah sakit terus aku bawa anak kecil dan emang udah ngeri banget sih. Ya udah, akhirnya di situ aku tetap ikutin protokol kesehatan, pakai hand sanitizer, pakai masker, dan anak aku pakein face shield, tapi dia nggak betah. Ya udah, akhirnya aku rapetin aja deh pakaiannya, dengan apa ya, berat hati gitu ngelangkah ke rumah sakit di masa pandemi tuh. Benar-benar gimana ya, takut banget, karena kan kita nggak tahu kan di rumah sakit tuh virusnya apa aja. Ya udah, aku mulai daftar, terus aku ngantri. Di situ aku dirujuk ke dokter spesialis anak. Ya udah tuh, pas udah daftar aku langsung ke depan ruangannya, nunggu dipanggil namanya sama susternya tuh. Nggak lama, setelah 2 orang lah ya, nama Kiara dipanggil. Akhirnya aku masuk, dan yang boleh masuk tuh cuma aku sama Kiara. Di situ aku ditemenin sama mama nggak boleh masuk, jadi mama nunggu di luar. Ya udah, aku masuk tuh berdua Kiara. Pertama dokternya bilang, anaknya kenapa gitu. Aku jelasin, anak saya usia 6 bulan belum bisa tengkurap dok gitu. Oh ya udah, dibaringin di kasur aja. Nah, sambil dibaringin di kasur, dokternya juga nanya-nanya tuh, nanya-nanya, dan aku jelasin semuanya dari awal, pokoknya jelasin semuanya secara detail. Kiara tuh belum bisa ini, belum bisa itu, pokoknya belum bisa apapun yang harusnya di usianya itu udah bisa. Aku jelasin ke dokternya. Di situ dokternya ngecek Kiara, ngecek badannya, ngecek detaknya. Nah terus tiba-tiba dokternya ngelihat kayak ada yang aneh sama Kiara. Dia bilang, Bu, kayaknya kepala anak ibu kecil deh. Coba sus ukur deh. Diukur lah sama susternya. Pas diukur sama susternya bilang, tingkat kepalanya cuma 35 cm dok. Ya ampun, aku langsung kayak, kok 35? Selama ini aku gak pernah ngeh kan, karena pas lahiran pun lingkar kepala Kiara tuh gak diukur. Pas setelah lahir, harusnya kan emang setelah lahir itu tinggi badan, berat badan, dan lingkar kepala itu harusnya diukur dan ditulis. Dan di surat keterangan lahir Kiara itu benar-benar nggak ditulis lingkar kepalanya Kiara. Mungkin pada saat baru lahir lingkar kepalanya Kiara emang udah di bawah normal.
dokternya bilang, ibu ini anak ibu mikrosefali. Mikrosefali itu ukuran lingkar kepalanya di bawah normal, kayak gitu. Nah, anak ibu ada riwayat prematur, terus atau pernah sakit dan dirawat di ruang NICU, kata dokternya gitu. Nah, dan aku jawab, enggak dok, anak saya cuma riwayat BBLR, beratnya 2,3 pas lahir. Oh segitu mah nggak kecil-kecil banget ya, katanya gitu. Terus emang waktu lahir nggak diukur lingkar kepalanya? Enggak dok. Waduh, coba ditanyain lagi bu ke tempat lahirnya. Di situ udah, di situ dibilang, tapi anak ibu ini kalau ditengkurepin lehernya udah bisa tegak ya bu ya. Iya, cuman yang lain-lainnya itu semuanya terlambat bu. Dan dokternya bilang, "Eh, masih kayak perkembangannya masih kayak anak usia 3 bulan." Nah di situ pas anak ibu juga GDD ya bu namanya. Apa di situ aku kayak gimana ya, udah mulai berkaca-kaca, kok bisa ya anak aku didiagnosa kayak gitu. Nah yaudah, di situ aku udah nggak mau banyak nanya lagi. Terus dokter langsung bilang, ibu ini anak ibu saya rujuk ke rehab medik aja ya bu ya, buat di fisioterapi. Terus dokternya bilang, ya udah, anak ibu fisioterapi aja, nanti dengan fisioterapi bisa dioptimalin tumbuh kembangnya kayak gitu. Ya udah, akhirnya aku dikasih rujukan ke rehab medik untuk fisioterapi Kiara kayak gitu. Sekian dulu ya video dari aku. Nanti cerita-cerita tentang Kiara aku share juga deh, kayak pengalamannya Kiara di fisioterapi, terus perkembangan Kiara setelah di fisioterapi, nanti aku share ke kalian semua. By the way, terima kasih udah nyimak. Semoga video aku bermanfaat, jadi ilmu buat kalian juga yang belum tahu. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.